Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Heru Suparman, dosen Fakultas Pascasarjana Unindra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah kurikulum pendidikan. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Mata kuliah kurikulum pendidikan merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa program Strata 2 untuk pendidikan IPS di Fakultas Pascasarjana Unindra. Hal pokok yang nanti akan dipelajari di dalam perkuliahan, ya, yang pertama adalah nanti akan menjelaskan atau mempelajari tentang konsep kurikulum. Yang kedua, perubahan-perubahan kurikulum dan peran sekolah dalam hal ini, peran kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Hal ini bertujuan agar nantinya mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi terhadap kurikulum yang sudah dipelajari. Capaian pembelajaran: 1. Mahasiswa mampu memahami konsep kurikulum secara menyeluruh. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep kurikulum yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mampu menganalisis perubahan-perubahan kurikulum di Indonesia. Yang keempat, mampu mengimplementasikan atau mempraktekkan. Dan yang kelima, mampu mengevaluasi hasil dari implementasi kurikulum yang sudah diberlakukan. Ya. Nah, adapun metode dan media pembelajaran yang saya gunakan adalah pertama adalah metode. Metode yang saya gunakan, saya menggunakan metode bervariasi, yaitu gabungan dari beberapa metode. Di dalam perkuliahan biasanya saya awali dengan metode ceramah, baru tanya jawab, diskusi, observasi lapangan, dan melakukan mini riset penelitian. Nah, adapun media yang saya gunakan adalah, karena saat ini masih pandemi COVID-19, media daring dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan WA Group. Berikut saya sampaikan RPS untuk perkuliahan kurikulum pendidikan. Di pertemuan pertama saya lakukan perkenalan kontrak perkuliahan dan juga menjelaskan tentang komponen penilaian dan juga pembagian kelompok, dan juga saya menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah kepada mahasiswa. Di pertemuan kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi untuk pertemuan yang kedua itu kita belum melakukan diskusi dengan teman-teman mahasiswa, tapi masih paparan dari saya, karena saya memberikan waktu 2 minggu mereka untuk menyusun makalah dan PPT untuk dipaparkan pada saat pertemuan ketiga, ya, pertemuan ketiga dan selanjutnya. Karena dalam pertemuan ketiga dan selanjutnya itu kami tidak memberikan kesempatan secara berurut, tapi kami berikan secara acak. Jadi semua mahasiswa harus siap, ya, semua kelompok harus siap untuk tampil pada saat presentasi di hari-hari berikutnya. Nah, terus pertemuan ketiga sampai ke-7 diskusi kelompok, terus pertemuan ke-8 pelaksanaan TS, pertemuan ke-9 sampai ke-15 diskusi kelompok lagi, pertemuan ke-16 pelaksanaan UAS. Nah, dan yang perlu harus diperhatikan oleh para mahasiswa bahwa penilaian itu meliputi kehadiran, tugas individu, dan tugas kelompok, UTS, dan UAS. Nah, kurang lebih skemanya seperti ini: tugas 20%, UTS 30%, UAS 50%, kehadiran minimal 85%. Catatan yang harus diperhatikan: 1, keterlambatan masuk kelas 15 menit. Jika ada mahasiswa lebih dari 15 menit baru masuk Zoom, kami anggap tidak masuk, ya. Yang kedua, lebih dari 4 kali tidak masuk, kami anggap, ya, mahasiswa tersebut tidak serius, sehingga tidak kami perkenankan untuk mengikuti UAS, sehingga dia harus mengulang di semester berikutnya. Nah, sistem penugasan itu kami bagi menjadi 2, ada tugas kelompok yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Tugas kelompok itu mahasiswa setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang membuat satu makalah dan PPT dengan judul yang sudah
ditentukan oleh saya, dan nanti tugas itu harus dikirim 1 minggu sebelum mereka presentasi ya ke email yang sudah saya siapkan. Selain itu mereka juga harus membuat tugas individu, yaitu sama membuat makalah dengan judul bebas tapi masih relevan dengan pembahasan mata kuliah ya. Hanya jumlahnya lebih sedikit, yaitu 15 lembar. Nah, ini sistematika penulisannya harus ada judul makalahnya, bab 1 ada daftar isi, latar belakang, ada sistematika perumusan masalah, ya tujuan penulisannya, bab 2-nya harus ada kajian teoritik, bab 3-nya pembahasan, bab 4 tentunya ada penutup, kesimpulan saran, dan harus ada daftar perpustakaan. Nah, ini tugas kelompok yang nanti harus dibuat makalah dan PPT-nya oleh masing-masing kelompok ya. Setiap kelompok nanti terdiri 3-5 orang. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang komponen, peran, fungsi, manfaat, dan model kurikulum. Kelompok 2 membahas ketentuan umum BSNP. Kelompok 3 membahas tentang pengembangan KPK, KTSP, dan kurikulum 2013. Kelompok 4 membahas tentang pengembangan kurikulum 2013. Kelompok 5 membahas tentang desain dan implementasi kurikulum 13. Kelompok 6 membahas tentang kemandirian belajar peserta didik dalam kurikulum 2013. Kelompok 7 pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013. Kelompok 8 membahas tentang keunggulan dan kelemahan kurikulum 2013. Kelompok 9 membahas tentang peran kepala sekolah dan guru dalam implementasi kurikulum 2013. Kelompok 10 membahas tentang kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Ini nanti setiap kelompok harus melakukan presentasi tugas kelompoknya di depan ya dengan durasi 15-30 menit. Setelah itu nanti masuk sesi tanya jawab. Jadi di dalam presentasi ini nanti akan dipandu oleh moderator ya, yang akan memandu itu adalah mahasiswa yang ada di kelompok itu. Nah, buku yang digunakan itu ada kurang lebih ada 5 ya, ada 6. Salah satunya buku saya, yaitu tentang kurikulum pendidikan integrasi dalam pembelajaran. Ini buku wajib yang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa yang mempelajari materi kurikulum pendidikan. Ini buku yang nanti digunakan, ya. Ini adalah karangan dari saya dan teman-teman di S2 Unindra. Ini referensi yang lain, ya. Ini referensi dari bukunya Prof. Dr. Wina Sanjaya, dan ini dari Profesor Umar Hamalik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan menyimak video pembelajaran yang kami siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa ketemu lagi di pertemuan kedua ya Bapak Ibu. Minggu lalu kita sudah melakukan pertemuan yang pertama. Kita sudah membicarakan tentang kontrak perkuliahan kita membicarakan tentang apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ya. Deskripsi materi sudah saya jelaskan di yang lalu. Nah, hari ini kita akan memulai untuk pembelajaran terkait dengan materi kita hari ini, yaitu kurikulum dan sejarah perkembangannya di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang kurikulum ini sangat menarik ya. Karena kurikulum itu salah satunya adalah rohnya pendidikan ya. Jadi kalau di sekolah itu tidak ada kurikulum, berarti sekolah itu tidak akan berjalan, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Nah, kata kurikulum itu diambil dari kata kurir yang berarti pelari dan curere, ya, curere yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba. Nah, kurikulum sebagai jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu arena perlombaan.
kurikulum dalam dunia pendidikan diartikan sebagai aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran. Nah, itu adalah bagian dari kurikulum. Termasuk di dalamnya juga yang Bapak Ibu siapkan. Seorang guru biasanya akan menyiapkan administrasi pengajaran, ya, di dalamnya ada program tahunan, program semester, silabus, RPP, presensi, daftar nilai, dan masih banyak lagi ya. Jadi kalau ditanya berapa administrasi guru itu, saya pernah menghitung kurang lebih antara 21 sampai 30 administrasi guru. Ya, sangat banyak sekali, numpuk gitu ya. Tapi itulah kewajiban seorang guru, sebelum dia mengajar harus menyiapkan dulu administrasinya. Terakhir harus ada evaluasi gitu ya, atau penutup. Nah, semua proses yang tadi saya sebutkan itu adalah kurikulum ya, kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, ya, bahwa kurikulum di sini dimaksudkan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Di sini sangat jelas. Jadi di dalam sebuah kurikulum harus ada rancangan, ada seperangkat rencana atau planning. Ya, tadi kalau guru harus menyusun RPP terlebih dulu, kalau dosen harus menyusun RPS, gitu ya, dan harus mengatur ya tujuan pembelajarannya nanti untuk apa, gitu kan, dan harus menyiapkan isi ya, atau sering kita kenal dengan bahan ajar atau bahan pelajaran, ya, dan diakhiri dengan evaluasi. Selanjutnya Bapak Ibu, tahapan dalam penyusunan kurikulum itu diawali dengan perencanaan kurikulum, ya, terus penerapan dari kurikulum itu sendiri, ya, terus pelaksanaan kurikulum, dan diakhiri dengan evaluasi dari pelaksanaan kurikulum. Jadi 4 tahap ini ya yang harus diikuti agar nantinya kita bisa mengetahui bagaimana hasil dari perencanaan yang sudah dibuat. Di mana kita bisa melihatnya? Di evaluasinya, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana implementasi kurikulum itu sudah berjalan dengan baik atau belum, kita lihat nanti di akhir kegiatannya. Lanjut Bapak Ibu, kita akan bahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, ini penting ya. Jadi kurikulum di Indonesia itu sudah ada sejak Indonesia sebelum merdeka. Itu kurikulum Belanda ya. Jadi zaman kita dijajah oleh Belanda 3,5 abad ya, atau 350 tahun kita dijajah oleh Belanda itu di abad 16 dan 17 ya, kita sudah memiliki kurikulum. Tapi kurikulum waktu itu bertujuan untuk merekrut pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis ya. Tujuannya apa? Untuk dipekerjakan oleh si Belanda tadi. Nah, setelah itu masuklah Jepang tahun menjajah kita kurang lebih 3,5 tahun juga ya. Kalau Belanda 350 tahun, Jepang kurang lebih 3,5 tahun ya. Kurikulum Jepang itu misinya adalah untuk memenangkan perang sekolah rakyat yang disebut dengan Kokuminkagu selama 6 tahun. Ya, setelah itu pelajaran berbau Belanda mulai dihilangkan dan diganti oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini kurikulum sebelum kemerdekaan ya. Jadi kita sudah punya kurikulum walaupun kita belum merdeka waktu itu, karena kita kan juga bangsa Indonesia walaupun kita belum menyatakan diri merdeka, tapi kita sudah memiliki kurikulum sebenarnya. Ini maksudnya sejarah kurikulum sebelum kemerdekaan. Nah, kita akan lihat sejarah kurikulum setelah kemerdekaan. Setelah kita merdeka tahun 1945 ya, 2 tahun kemudian kita baru memiliki kurikulum, yaitu kurikulum 94, kurikulum 64, kurikulum 68, kurikulum 73, kurikulum 75, kurikulum 84, kurikulum 94,
kurikulum 97, revisi 94, terus kurikulum 2004, kurikulum 2006, kurikulum 2013, terus yang ke-11-nya itu kurikulum 2013 revisi, dan terakhir kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kurang lebih itu Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terus selanjutnya saya akan coba untuk menanyakan kepada teman-teman tentang materi yang tadi saya bahas, atau mungkin di luar materi yang sudah Bapak Ibu pahami, yaitu apa kira-kira yang menjadi landasan perubahan kurikulum dari masa ke masa. Saya minta Bu Anastasia, coba Bu Anastasia. Menurut saya yang menjadi salah satu landasan pengembangan kurikulum setiap tahunnya itu karena perkembangan ipteknya yang selalu maju setiap tahun, Pak. Jadi harus mengikuti perkembangan pendidikan juga. Oke, iya. Satu poin betul. Jadi harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengikuti perkembangan masanya. Ada lagi yang berpendapat, silakan. Sekarang saya kasih kesempatan yang lain. Saya boleh berpendapat, Pak? Saya izin. Silakan. Pak Mung dulu ya. Ya, oke. Merespon. Silakan Pak Mung. Oke, jadi kalau menurut saya perkembangan dan perubahan kurikulum itu dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi itu didasarkan pada analisis kebutuhan dasar ya, atau need assessment. Nah, setiap periode bukan studi evaluasi terhadap kurikulum yang sudah dilaksanakan, dan kemudian dilakukan need assessment, kebutuhan apa yang kebutuhan apa yang didasarkan atau kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk merancang satu program pendidikan dan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu periode berikutnya gitu. Nah, dari analisis dasar kebutuhan tadi, maka ditetapkan struktur kurikulum yang tentu saja berbeda dari kurikulum sebelumnya, tapi akan menjadi jawaban terhadap tantangan zaman yang sedang berkembang dan yang akan datang gitu. Dan ini bisa kita lihat dari perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia selama beberapa kali, mulai dari tahun 47 sampai ke tahun 2022 ini. Nah, jadi perubahan-perubahan itu pada dasarnya didasarkan kepada need assessment atau analisis dasar kebutuhan. Itu barangkali pendapat dari saya, Pak. Iya, terima kasih. Kalau tadi Mbak Anastasia atau Bu Anastasia? Bu Anastasia tadi menyampaikan karena alasan yang mendasar, salah satunya perubahan zaman, perubahan masa, perubahan ilmu pengetahuan teknologi karena mengikuti arus globalisasi. Kalau Pak Mung tadi berdasarkan hasil evaluasi, ya, asesmen yang dilakukan mungkin oleh pihak-pihak yang dalam hal ini yang memangku kepentingan tentang kurikulum. Ya, tentunya salah satunya, kalau dulu kita punya BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, ya dia di situ salah satunya yang ikut mengevaluasi dari proses jalannya pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan kurikulum diberlakukan. Oke, masih nyambung terkait dengan pertanyaan tadi, kira-kira dampak negatif dan positifnya dari perubahan itu apa sih buat guru atau mungkin buat satuan pendidikan atau sekolah? Apa dampak positif dan negatif? Silahkan yang ingin berpendapat. Saya Pak Ade Rizky Hidayat, Pak. Oke, silakan Mas Ade. Ya, menurut saya dampak positif dari perubahan kurikulum adalah menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pembelajaran maupun pendidikan itu sendiri, agar nantinya pendidikan itu tidak monoton karena ada yang namanya perubahan ataupun dinamisme dalam pembelajaran yang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, yang akhirnya tujuan pembelajaran akan lebih mudah untuk dicapai karena pembelajaran itu sendiri akan membuat siswa lebih interaktif, dan juga nantinya materi-materi pembelajaran akan lebih mudah untuk disampaikan dari seorang guru kepada siswanya masing-masing. Lalu dampak negatifnya itu yang pertama pastinya adanya
kurangnya adaptasi saat peralihan antara kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang baru. Contohnya seperti pada tahun 2016 ya, waktu itu kelas 1 SMA, ada peralihan antara kurikulum KTSP dengan kurikulum K13 yang membuat guru-guru dan siswa itu seperti kayak shock gitu, kaget. Karena di kurikulum KTSP itu yang sistemnya adalah teacher center, yang membuat siswa itu seperti dimanjakan oleh gurunya karena gurunya itu menjelaskan dan juga memberikan materi keseluruhan untuk siswa. Sedangkan untuk kurikulum K13 yang mengedepankan student center membuat siswa seperti kebingungan karena siswa dituntut untuk mandiri, kreatif dalam pembelajaran dan juga dalam mencari materi-materi yang seharusnya mereka dapatkan, seperti itu, Pak. Ya, cakep. Terima kasih Pak Adik pendapatnya. Ya, jadi sedikit Sama-sama, Pak. saya ngulas dari yang disampaikan oleh Pak Adik. Ya, ini berarti Pak Adik udah paham dari apa yang tadi sudah kita jelaskan bersama. Jadi sisi negatifnya memang, sisi positifnya ada perubahan-perubahan yang dinamis di situ ya. Jadi mengarah untuk seseorang untuk melakukan perubahan semuanya, dari sisi administrasinya, kegiatan belajar mengajarnya, dari sisi evaluasinya ya. Tapi dari sisi negatifnya mungkin tadi betul, yang paling terlihat itu adalah kesiapan guru ya, ketidaksiapan guru untuk melakukan sebuah perubahan ya. Kalau peserta didik kan kadang-kadang apa kata gurunya, tapi kita maklum juga gitu, suatu perubahan itu kalau tidak dibarengi dengan kegiatan yang mengikuti, misalkan pelatihan dan lain sebagainya, guru biasanya agak sedikit kurang merespon gitu. Nah, ini perlu dimaklumi juga. Ini salah satunya itu. Jadi setiap ada perubahan pasti akan berdampak dari sisi positif maupun negatif. Masih tentang seputar perubahan kurikulum, ini seringkali terdengar di fenomena yang ada di luar sana ya. Dan mungkin juga di dalam ruang Zoom ini, biasanya seringkali orang mengatakan begini, kita ini setiap ada pergantian menteri, ya ganti kurikulum. Nah, itu kan seringkali kita dengar. Apakah ini menurut Bapak Ibu benar? Ya, fenomena yang ini, apakah memang seperti itu yang ada di kita? Kalau iya, silakan dijelaskan. Kalau tidak, apa alasan? Silakan, siapa yang berpendapat? Kesempatan. Saya Pak. Iya, Pak Suparman, silakan. Mohon izin Pak, Dokter dan semuanya. Saya kira saya sih tidak setuju dengan perubahan kurikulum Pak. Karena saya bukan, mohon maaf, saya juga bukan di tenaga pendidik. Tapi kalau saya lihat Pak, itu kita itu semacam pendidikan itu jadikan kelinci percobaan. Kalau saya harap sih seperti ini Pak. Kurikulum satu saja, tapi perbaikannya, penyempurnaannya itu yang terus dilakukan. Bukan pada konteks perubahan kurikulum, kemudian juga dari semua lini berubah, administrasi segala macam. Kemudian kalau saya lihat, saya sih picik melihat ya Pak. Ini pada konteks proyek saja yang saya lihat. Terlebih dengan bahasa tadi yang muncul dengan adanya misalkan setiap ganti menteri ganti kurikulum. Dan itu memang benar adanya. Karena memang kalau saya lihat secara politik, kemudian juga itu berperannya kepada kaitan dengan proyek-proyek yang dilakukan oleh elit-elit. Saya kira itu memang terjadi gitu Pak. Dan saya kira ini saya berharap sih tidak mesti ada perubahan yang memang tadi itu perubahan kurikulum sampai ke-12 ini ya, misalkan sampai hampir ke-12. Saya kira kurikulum cukup satu misalkan, tapi penyempurnaan ataupun penyesuaian dengan tadi yang disampaikan dengan adanya perubahan teknologi, zaman dan sebagainya sesuai kebutuhan, itu yang diharapkan menurut saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Suparman pendapatnya ya. Jadi kita boleh berpendapat sesuai dengan memang ya kenyataan yang mungkin kita lihat sehari-hari. Kalau Pak Suparman boleh menambahkan ini, Pak. Ya sebentar Ibu. Ini kelihatannya memang perubahan ini ada hal-hal yang dari sisi mungkin negatifnya betul, karena proyek atau
apa ya? Sebenarnya bukan bahasanya penyempurnaan ya. Yang kita kenal sekarang itu adalah revisi. Karena kalau penyempurnaan, sempurnakan hanya milik Tuhan. Jadi kalau saya sih sependapat dengan Pak Suparman tadi, kurikulum mungkin direvisi saja. Jadi kurikulum 2000, mungkin istilah kalau saya pernah mengusulkan itu nggak usah di per tahun gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan kesan bahwa itu sebuah warisan dari Menteri A, Menteri B, Menteri C. Gitu. Jadi ya kurikulum nasional aja. Jadi kurikulum nasional kan sudah secara, kalau apalagi sekarang bahasanya kurikulum Nusantara misalnya. Jadi kurikulum Nusantara direvisi lagi, mungkin revisinya ya bagian mana yang menurut para pemangku kepentingan ini perlu direvisi. Misalkan revisi proses pembelajarannya, karena ini sudah mengikuti arus perubahan zaman, direvisi. Mungkin, wah ini kitanya dari sisi penilaian perlu direvisi. Jadi mungkin bahasanya revisi ya, revisi dari konten-konten yang ada di dalam kurikulum. Ya, tadi silakan Bu Erni mau menanggapi. Ya, baik. Terima kasih Pak Heru. Yang berdasarkan pengalaman yang saya alami ya Pak, perubahan-perubahan kurikulum itu dari sebagian besar guru ya, walaupun tidak semua mungkin yang berubah hanya namanya saja gitu. Karena pada prakteknya sebagian besar ya cara mengajarnya hampir sama seperti itu dan materinya pun memang materinya sama saja gitu. Yang mengajarnya sama, cuman kita bikin bikin RPP dan sebagainya, administrasi ya itu juga seolah-olah hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja gitu. Jadi esensi dari perubahan itu sendiri tidak dirasakan sepenuhnya oleh siswa gitu. Jadi sebenarnya kalau tujuannya saya lihat bagus Pak gitu. Harus ada perubahan memang gitu. Kurikulum 2013 pun itu sangat luar biasa gitu karena di situ ada berpikir kritis dan lain sebagainya lah ya. Itu tujuannya bagus dan saya rasa yang menciptakan kurikulum 2013 itu luar biasa gitu. Cuman memang tadi kesiapan dan praktek di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Karena dari sekian banyak bahkan sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak, saya pun mengikuti pelatihan berbagai beberapa kali gitu ya. Pas awal setelah pelatihan ya memang semangat gitu, mulai melakukan praktek misalkan metode pembelajaran A, B, C, D gitu, berbagai macam dicoba, tapi paling bertahan sebulan, setelah itu ya balik lagi ke metode yang lama dan itu ternyata bukan saya sendiri, hampir banyak lah gitu guru-guru yang melakukan hal yang sama gitu. Jadi cuma nama kurikulumnya saja berbeda, tapi kenyataannya di lapangan ya yang saya rasakan hampir sama seperti zaman saya belasan tahun lalu ketika SMA ya cara mengajarnya dulu ya sama aja seperti itu gitu. Ya Iya. mungkin itu yang harus jadi bahan evaluasi buat kita bersama. Mungkin itu Pak. Ya, itu yang pendapat Bu Ervina, Bu Erni, Bu Ervina terkait dengan implementasi dari kurikulum yang sudah berubah, tapi tidak ada esensi atau tidak ada perubahan. Itu mungkin kita tidak dalam hal ini bisa menyampaikan hal tersebut kepada pemangku kepentingan. Dalam hal ini kalau di sekolah ya kepala sekolah yang harus melakukan. Jadi kurangnya pengawasan menurut saya, pengawasan terhadap implementasi. Jadi kalau kurikulum sudah diberlakukan ya, jadi misalnya kurikulum 2022 atau kemarin kurikulum 2013 sudah diberlakukan, seyogianya seharusnya dilakukan monitoring ya terhadap pemberlakuan kurikulum itu ke semua jenjang pendidikan dan juga ke semua sekolah ya, dan pihak-pihak yang dilibatkan itu bukan hanya pengawas tapi bisa juga melibatkan dari kampus, unsur kampus gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi perubahan itu bisa menyeluruh dan efek ya dampaknya bisa dirasakan gitu ya. Efek atau dampak dari perubahan. Tapi kalau misalkan yang ini tidak dilakukan ya seperti yang sampaikan Bu Erni tadi betul, memang ya seolah-olah hanya sekedar ganti baju saja gitu ya. Tetap dalamannya sama aja kan gitu ya. Ya ini sebagai diskusi kita nih berarti ya. Artinya masukan-masukan ini perlu nanti kita sampaikan ke pihak-pihak pemangku kepentingan. Berarti di lapangan perubahan kurikulum itu belum bisa berdampak pada perubahan yang signifikan. Ya, itu mungkin Bapak Ibu ya diskusi kita hari ini kelihatannya cukup menarik, tapi mohon maaf waktu kita sudah
habis ya. Jadi saya harapkan nanti pada Bapak Ibu ini sebagai tugas individu di rumah, silakan lakukan analisis secara individu ya di sekolah tempat Bapak Ibu bekerja atau mungkin di masyarakat sekitar Bapak Ibu, sejauh mana ya perubahan-perubahan kurikulum itu ya baik dampak dari sisi pelaksanaannya maupun dari sisi evaluasinya, dari sisi perencanaannya, apa yang Bapak Ibu lihat, apakah ada dampak positifnya, apa ada dampak negatifnya. Jadi dua hal itu saja ya sebagai tugas individu di rumah ya. Itu saya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Mohon kesiapannya kelompok 3 untuk melakukan presentasi ya. Jadi nanti presentasinya akan kita mulai dari kelompok 3 sampai ke kelompok 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.